Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-kali mencelanya. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan mempelajari kutipan nasihat dari Imam Ghazali. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-kali mencelanya. Kutipan tersebut adalah nasihat dari Imam Ghazali yang menyiratkan pentingnya memaafkan teman yang melakukan kesalahan dan menyarankan untuk tidak mencela mereka. Ini menggarisbawahi nilai-nilai seperti kesabaran, pengertian, dan kedewasaan dalam hubungan sosial. Meminta maaf adalah tindakan yang menunjukkan kedewasaan dan kejujuran. Ketika kita memaafkan teman yang berbuat salah, kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Ini juga memungkinkan kita untuk melepaskan perasaan negatif yang bisa mengganggu hubungan kita dengan teman. Mencela teman di sisi lain bisa merusak hubungan dan memperburuk situasi. Hal ini bisa membuat teman merasa terhina atau tersinggung, dan sulit bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka jika mereka merasa diserang atau dikritik secara negatif. Dalam konteks persahabatan, penting untuk memahami bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan dan kita semua perlu belajar dari kesalahan kita. Dengan memaafkan teman dan memberikan dukungan, kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh kasih dalam hubungan kita. Baiklah, pada tahap awal kita akan membahas tentang pentingnya meminta maaf dan memaafkan dalam hubungan antar teman sebagai manifestasi dari kedewasaan dan kejujuran. Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana kalimat tersebut tercermin dalam interaksi sosial. Pertama, kedewasaan dalam meminta maaf. Meminta maaf adalah tindakan yang memerlukan keberanian dan kedewasaan. Hal ini karena mengakui kesalahan atau kekurangan diri sendiri membutuhkan kesadaran diri yang tinggi. Hanya orang yang dewasa secara emosional yang mampu mengatasi ego mereka dan mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Kedua, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ketika kita memaafkan teman yang berbuat salah, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini penting karena setiap orang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan belajar dari kesalahannya. Dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kita juga berkontribusi pada perkembangan pribadi teman kita. Ketiga, memperbaiki hubungan. Memaafkan adalah langkah awal untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat kesalahan. Ketika kita memaafkan teman, kita membuka jalan untuk membangun kembali kepercayaan dan kedekatan yang mungkin terganggu oleh kesalahan tersebut. Ini menciptakan kesempatan untuk hubungan lebih kuat dan lebih dalam di masa depan. Keempat, menghilangkan perasaan negatif. Memaafkan juga memungkinkan kita untuk melepaskan perasaan negatif yang bisa mengganggu hubungan kita dengan teman. Merendahkan diri kita dengan membawa dendam atau kebencian hanya akan merusak hubungan
dan membuat kita merasa tidak nyaman secara emosional. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban perasaan negatif dan memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dalam hubungan kita. Baiklah, untuk tahap berikutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari mencela teman dalam hubungan sosial. Mari kita jabarkan lebih detail mengenai implikasi dari pernyataan tersebut. Implikasi yang pertama adalah merusak hubungan. Mencela teman dapat merusak hubungan yang sudah terjalin baik. Kritik yang tidak dibalut dengan baik atau disampaikan secara negatif bisa membuat teman merasa tidak dihargai atau tidak diterima. Ini bisa mengakibatkan retaknya kepercayaan dan keintiman dalam hubungan, bahkan menyebabkan keretakan permanen jika tidak ditangani dengan bijaksana. Kedua, menyebabkan perasaan terhina atau tersinggung. Menerima kritik yang bersifat destruktif bisa membuat teman merasa terhina atau tersinggung. Ini bisa berdampak pada harga diri dan kepercayaan diri mereka. Perasaan terhina atau tersinggung ini juga dapat menghambat komunikasi yang efektif dan memperumit proses pemecahan masalah. Ketiga, menghambat kemauan untuk memperbaiki kesalahan. Ketika seseorang merasa diserang atau dikritik secara negatif, hal itu bisa membuat mereka defensif dan sulit untuk menerima umpan balik konstruktif. Ini menghalangi kemampuan mereka untuk memperbaiki kesalahan dan tumbuh sebagai individu. Sebaliknya, pendekatan yang lebih mendukung dan membangun dapat membuka pintu bagi refleksi yang jujur dan pertumbuhan pribadi. Yang keempat, menyulitkan komunikasi yang efektif. Mencela teman juga dapat mengganggu komunikasi yang efektif antar kedua belah pihak. Ketika ada ketegangan atau perasaan tidak nyaman karena kritik yang keras, sulit untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman, kesalahpahaman, dan bahkan konflik yang lebih besar dalam hubungan. Dengan memahami konsekuensi negatif dari mencela teman, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif dan empatik dalam memberikan umpan balik. Memberikan kritik yang membangun didasarkan pada keinginan untuk membantu teman tumbuh dan berkembang akan lebih efektif dalam menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Menghadapi orang yang suka mencela dengan bijaksana adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Berikut adalah beberapa cara yang ampuh untuk menghadapi mereka. Pertama, jaga emosi. Pertahankan ketenangan dan kontrol emosi saat berinteraksi dengan orang yang suka mencela. Jangan biarkan mereka memicu emosi negatif Anda. Tetaplah tenang dan terkendali dalam menyikapi komentar mereka. Kedua, berbicara dengan jujur. Bicaralah dengan jujur kepada orang yang suka mencela tentang bagaimana kata-katanya mempengaruhi Anda dan hubungan Anda dengannya. Sampaikan perasaan Anda dengan tulus dan terbuka. Namun, tetaplah tenang dan menghindari konfrontasi. Ketiga, tetap fokus pada perilaku. Saat menghadapi orang yang suka mencela, fokuslah pada perilaku mereka daripada mengeneralisasi atau menyalahkan pribadi mereka secara keseluruhan. Berbicaralah tenang dampak dari perilaku mereka dan bagaimana itu mempengaruhi hubungan Anda. Keempat, atur batas-batas.
tetap teguh dalam menetapkan batas-batas yang sehat dalam hubungan Anda. Jelaskan dengan jelas kepada mereka bahwa Anda tidak akan mentoleransi perilaku mencela dan bahwa Anda mengharapkan keterbukaan dan penghargaan dalam komunikasi. Kelima, gunakan komunikasi non-defensif. Saat berbicara dengan orang yang suka mencela, gunakan komunikasi yang non-defensif. Dengarkan dengan penuh perhatian, hindari membalas dengan kritik atau serangan balik, dan cobalah untuk memahami perspektif mereka tanpa merasa diserang. Keenam, berikan umpan balik positif. Jika memungkinkan, berikan umpan balik positif kepada orang yang suka mencela ketika mereka mengkomunikasikan pendapat atau masukan dengan cara yang membangun. Ini dapat mendorong mereka untuk berpikir lebih baik tentang cara mereka berkomunikasi. Ketujuh, jika perlu, ambil jarak. Jika interaksi dengan orang yang suka mencela terus merusak hubungan Anda atau merugikan kesejahteraan emosional Anda, pertimbangkan untuk mengambil jarak. Terkadang menyediakan ruang dan waktu bagi keduanya untuk merenungkan perilaku mereka dapat menjadi langkah yang bijaksana. Ingatlah bahwa setiap situasi adalah unik, dan respon terbaik tergantung pada dinamika spesifik hubungan Anda dengan orang yang suka mencela. Yang penting adalah menjaga komunikasi terbuka, tetap tenang, dan tetap fokus pada menjaga hubungan yang sehat dan positif. Baiklah, pada tahap akhir kita akan mempelajari hikmah dari kutipan tersebut yang mengajarkan kita beberapa hikmah yang berharga dalam hubungan sosial. Pertama adalah, kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Memaafkan teman yang melakukan kesalahan mengajarkan kita untuk menerima bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Ini membantu kita memahami bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Kedua adalah pentingnya kebaikan hati. Dengan memaafkan teman, kita menunjukkan kebaikan hati dan kemurahan yang penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Ini menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan dukungan di antara kita. Yang ketiga adalah menghindari mencela. Dengan menegaskan untuk tidak mencela teman, kita menghindari merusak hubungan dengan kata-kata yang kasar atau merendahkan. Ini mengajarkan kita untuk berbicara dengan penuh penghargaan dan empati terhadap orang lain. Keempat adalah memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dengan memaafkan teman, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Ini menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Yang kelima adalah membangun hubungan yang kuat. Memaafkan teman dan menghindari mencela mereka membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Ini menciptakan ikatan yang kokoh di antara kita dan memperkuat jalinan persahabatan yang berharga. Secara keseluruhan, kutipan tersebut mengajarkan kita pentingnya pengampunan, kebaikan hati, dan komunikasi yang penuh penghargaan dalam menjaga hubungan yang sehat dan positif dengan teman-teman kita. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik.
Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.